Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo curhat mengenai ijazahnya yang disebut palsu oleh beberapa pihak ketika reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi menyebut kasus ijazahnya diragukan karena ada kepentingan politik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni ke-45 tahun Angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM Sabtu siang. Jokowi hadir ditemani oleh istrinya, Iriana. Jokowi kemudian bernostalgia dan berbincang dengan teman-teman kuliahnya dulu yang berjumlah 88 orang. Di hadapan mereka, Jokowi curhat soal keaslian ijazahnya yang diragukan beberapa pihak. Termasuk soal keaslian skripsi serta lokasi kuliah kerja nyata atau KKN. Ia menyebut ijazahnya diragukan karena ada kepentingan politik. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu, waduh. Diuji ada pengujinya, diragukan lagi. Skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Dan kita juga KKN, tapi ya kalau suruh ingat-ingat kan sudah 40 tahun, 40-45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Jokowi pun memastikan ijazahnya asli karena sudah melewati seluruh proses perkuliahan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menghadiri acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80. Momen menarik terjadi ketika Presiden ke-7 RI bertemu langsung rekan satu kuliahnya yang bernama Mulyono. Bertempat di Kompleks Fakultas Kehutanan, reuni ke-45 Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM menjadi spesial saat dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menariknya, ada salah satu rekan Jokowi semasa kuliah bernama Mulyono yang notabene-nya merupakan nama kecil dari Joko Widodo. Mulyono pun mengaku tak ikut campur jika namanya dikaitkan dengan Jokowi. Selain itu, Mulyono juga tidak pernah melihat secara langsung ijazah kelulusan milik Jokowi. Kalau ijazah kan bukan urusan saya, ijazah urusan masing-masing ya. Saya punya ijazah yang dikeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Mirip nggak Pak sama? Saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi kan itu. Tapi Bapak meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli ya Pak ya? Kalau yang jelas kuliah bareng dengan sendirinya, ijazahnya sama dikeluarkan oleh lulus biduan karena lebih nilainya lebih baik. Tak hanya itu, kepada media Mulyono juga menekankan tak ada jurusan saat dirinya kuliah. Mulyono juga menyebut di UGM tidak ada jurusan teknologi kayu, tetapi yang ada adalah teknologi hasil hutan. Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa, ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu itu nggak ada Pak. Setahu saya teknologi hasil hutan. Sebelumnya, Joko Widodo dan rekan-rekannya di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta Angkatan 1980 melakukan reuni pada Sabtu 26 Juli 2025. Reuni tersebut digelar di tengah kisruh tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari Sleman DIY, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Meski di demo pelaku wisata dan ditentang sejumlah wali kota serta bupati di Jawa Barat, Deddy Mulyadi tetap tak akan cabut larangan studi tur sekolah. Gubernur Jawa Barat beralasan bahwa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata dan penolakan sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat tak membuat Deddy Mulyadi mencabut larangan study tour. Menurut Deddy, study tour adalah bentuk eksploitasi terhadap siswa untuk mendapatkan keuntungan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Sebelumnya, meski Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour, Pemkot Bandung memiliki kebijakan berbeda. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi ke luar. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour memang telah menimbulkan gejolak. Sebuah PO bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tegas melarang sekolah gelar studi tur melalui surat edaran. Namun kenyataannya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengambil sikap berbeda. Pertama, Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengizinkan studi tur hingga keluar wilayah Jawa Barat selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa. Kedua, Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya menggelar studi tur termasuk keluar daerah selama dilengkapi aturan jelas. Kemudian ketiga, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menyatakan jika kegiatan selama studi tur terarah dan bermanfaat seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, keempat, ada Bupati Karawang yang masih mengikuti larangan studi tur keluar daerah dari KDM. Namun ia memperbolehkan studi tur di wilayah Karawang. Kelima, Doni Ahmad Munir secara terbuka mendukung kebijakan KDM, namun dirinya tetap memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan sekolah menggelar studi tur selama masih berada di Jawa Barat.